Tahu, Hadramut melahirkan para ulama, melahirkan para aulia. Itu tidak terlepas dari kepribadian wanita-wanita yang ada di sana. Ibu-ibu tahu bagaimana wanita yang ada di Hadramut. Jadi ibu-ibu di sana itu kalau beras habis, gula habis, mereka nggak ngomong, bang beras habis, nggak ngomong begitu. Bang gula habis, minyak habis, mereka nggak ngomong. Terus kalau beras habis gimana? Kalau beras habis, karungnya itu mereka taruh di tempat yang mencolok, depan pintu semua. Jadi kalau habis mereka taruh depan pintu tuh. Jadi mereka nggak ngomong. Suaminya lihat, oh ternyata udah habis berasnya, suami pergi ke pasar beli. Jadi mereka kenapa? Mereka menjaga perasaan suami, takut nanti suaminya nggak punya uang, terus kita nuntut beras, nuntut ini, nuntut itu. Kalau ibu-ibu sekarang nggak ada, bang beras habis bang ini habis, bang itu habis. Coba ibu-ibu ikut begitu. Nanti kalau beras sudah habis, jangan ngomong sama suami, jangan minta uang sama suami. Nanti karung berasnya taruh aja di depan pintu, biar suaminya lihat sendiri, oh ternyata udah habis. Kalau ibu-ibu dapat suami yang ngerti, kalau suaminya nggak ngerti, sampai kiamat nggak bakal dia beli beras. Jadi kalau dapat suami yang nggak ngerti, beras habis, karung udah ditaruh, tetap dia nggak ngerti, ambil itu karung terus isi suaminya dalam karung. Beras habis, woy. Isi dia dalam karung, nggak ngerti-ngerti juga. Karung udah ditaruh depan pintu, tetap aja nggak ngerti. Jadi kalian harus ikhlas menerima kekurangan suami kalian. Kalian jadikan para wanita-wanita sorga sebagai teladan kalian, uswah kalian, gubwah kalian. Jadikan mereka sebagai teladan kalian. Jadikan Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Mutiyah, Sayyidatuna Ummu Salamah, Ummu Aiman, kemudian Barrah, kemudian Siti Khansa, Ummu Sulaim dan lain-lainnya. Wanita-wanita sorga, jadikan mereka sebagai teladan. Ibu-ibu tahu bagaimana wanita di zaman Nabi Muhammad. Dulu pernah Sayyidatuna Fatimah, Rasulullah berkata, wahai Fatimah, aku kasih tahu kamu, ada seorang wanita yang kelak di akhirat dia bakal memegang tali kendaraanmu. Kata Rasulullah, siapa dia? Namanya adalah Mutiyah. Kamu pergi ke sana dan kamu cari tahu amal apa yang dia lakukan sehingga nanti dia bakal memegang tali kendaraanmu kelak di sorga. Pergi Siti Fatimah. Siti Fatimah membawa Sayyidina Hasan yang ketika itu masih kecil, dibawa ke rumah Siti Mutiyah. Siti Fatimah ketuk pintu, assalamualaikum. Dari dalam nggak dibuka. Dari dalam Siti Mutiyah berkata, man, siapa? Siti Fatimah jawab, ana Fatimah binti Rasul. Aku adalah Fatimah, putrinya Rasulullah. Wahai Fatimah, engkau bersama siapa? Aku bersama anakku Hasan. Oh maaf, kamu tidak boleh masuk. Kalau kamu sendiri, boleh kamu masuk. Tetapi kamu bersama laki-laki. Tapi dia masih kecil, walaupun dia masih kecil. Aku izin dulu kepada suamiku. Balik lagi kamu besok, baru nanti aku kasih tahu apakah boleh atau tidak Hasan masuk di sini. Coba lihat, bagaimana Siti Mutiyah. Laki-laki tidak dimasukkan ke dalam rumah, saudara-saudara. Padahal Siti Fatimah adalah putrinya baginda Nabi besar Muhammad. Ini ibu-ibu sekarang, suaminya lagi nggak ada, Pak RT datang, Bu, assalamualaikum, Pak, mari masuk Pak RT. Pak RW, mari masuk Pak RW. Nggak boleh seperti itu. Apabila suami kamu tidak ada di rumah, haram kalau ada laki-laki yang masuk ke dalam rumah kamu. Nggak boleh, jangan dibiasakan itu, saudara-saudara. Akhirnya besoknya Siti Mutiyah datang lagi, bawa Sayyidina Husain. Kalau kemarin bawa Hasan, sekarang bawa Sayyidina Husain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, ana Fatimah, saya Fatimah putrinya Rasul. Bersama siapa engkau? Bersama Husain. Oh maaf wahai Fatimah, kalau Hasan udah dikasih izin, kalau Husain belum dikasih izin. Balik lagi kamu besok. Nanti suamiku pulang, aku izin dulu kepada suamiku. 2 kali tetap nggak diperbolehin masuk. Akhirnya besok baru masuk Siti Fatimah. Siti Fatimah lihat ini perempuan biasa-biasa aja. Ahli ibadah? Bukan. Ahli sholat? Bukan. Ahli baca Quran? Bukan. Ahli puasa? Bukan. Terus amal apa yang dilakukan oleh Siti Mutiyah sehingga nanti dia bakal masuk surga dan memegang tali kendaraan Siti Fatimah? Tiba-tiba Siti Fatimah melihat 3 buah benda. 3 buah benda yang sangat dikeramatkan oleh Siti Mutiyah. Jadi ini benda dikhususkan, ditaruh di tempat yang tinggi. Apa 3 buah benda tersebut? Pertama lap. Kalau buat keringat itu apa di sini bahasanya? Lap, buat keringat. Lap. Kemudian yang kedua cambuk dan yang ketiga gunting.
3 benda ini ditaruh di tempat yang tinggi oleh Siti Mutia. Akhirnya Siti Fatimah nanya, 3 benda ini untuk apa? Dijawab oleh Siti Mutia, pertama lap. Ini lap ketika suamiku pulang cari nafkah. Aku lap seluruh keringatnya dengan lap ini. Karena keringat itulah yang jatuh mencari uang, yang jatuh untuk mencari nafkah, memberikan aku dan anak-anakku makan. Kira-kira ibu-ibu bisa begitu? Bisa nggak? Nanti suaminya pulang dari sawah, dilapin semua keringat. Bisa? Bisa ya? Bisa ya? Mulai besok begitu ya? Janji ya? Mulai besok ya? Itu pertama. Kemudian aku sediakan makan, kata Siti Mutia. Aku sediakan makan, suamiku makan. Ketika suamiku selesai makan, aku ambil cambuk, aku kasih. Wahai suamiku, kalau makanan ini tidak enak, aku rela, aku ridho kau cambuk. Kira-kira ada perempuan di sini begitu? Perempuan di sini kalau suaminya bilang, mama, ini kurang garam, masak aja sendiri sana. Begitu ibu-ibu ya. Kurang garam, udah dimasakin pakai komentar, masak aja sendiri. Lihat itu Siti Mutia, dia kasih cambuk. Kalau ada makanan, kalau makanan ini tidak enak, aku rela, aku ridho kau cambuk. Terus terakhir, guntingnya itu untuk apa? Beliau jawab, sebelum suamiku tidur, aku kasih ini gunting. Dan aku berkata, wahai suamiku, kalau dari tadi pagi sampai sekarang ada kata-kataku yang menyakiti hatimu, aku rela, aku ridho kau potong lidahku. Subhanallah. Tidak heran Siti Mutia nanti masuk surga bawa tali kendaraan Siti Fatimah. Kenapa? Karena taat, patuh dan berbaktinya dia kepada suami. Oleh karena itu sekali lagi, wahai ibu-ibu, wahai para istri, jadilah kalian istri yang berbakti kepada suami, istri yang ikhlas, istri yang taat, patuh dan tunduk kepada suami. Kecuali kalau suamimu nyuruh maksiat. Kalau suamimu nyuruh maksiat, la ta'ata fil maksiat, tidak ada ketaatan kepada maksiat. Kalau suami kamu suruh, neng jangan pakai jilbab dong neng, tidak taat, kamu wajib engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau suami kamu suruh maksiat, maka tidak taat, tidak wajib kamu taat kepada perintah suami ya kamu. Ibu-ibu sebagai istri harus tampil cantik di hadapan suami, dandan untuk suami. Ini ibu-ibu sekarang dandannya kalau mau ngaji, kalau mau kondangan, kalau mau keluar rumah, pakai minyak wangi, pakai bedaknya 1 senti segini, bedaknya tebal. Yang putih muka doang, lehernya hitam. Kalau mau keluar aja dandannya luar biasa, menor banget dandannya. Tapi dalam rumah mukanya kayak iblis. Kalau mau keluar pakai wangi-wangian, dalam rumah bau curut. Gak boleh seperti itu. Apabila ada seorang perempuan yang dimana dia dandan pakai wangi-wangian, dia keluar rumah dengan niat untuk mencuri perhatian orang agar orang-orang tergoda kepada dia, maka setiap langkahan kaki istri tersebut akan dilaknat oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dandan kamu untuk suami, percantik diri kamu untuk suami, wangikan diri kamu untuk suami. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibunya udah nih. Terus kalian para suami, jangan kalian ngarep saya pengen punya istri kayak Siti Khadijah. Kamu ngarep pengen punya istri seperti Siti Khadijah, tetapi kelakuan kamu tidak bisa seperti Nabi Muhammad. Kalau kamu ngarep pengen punya istri seperti Siti Khadijah, maka kamu harus menjadi sosok Nabi Muhammad. Kalau kamu ngarep pengen punya istri seperti Siti Fatimah, maka sosoknya kamu harus bisa menjadi seperti sosoknya Sayyidina Ali. Kalian suami ngarep pengen punya istri seperti Siti Khadijah, kelakuannya kalian kayak Fir'aun. Ngarep pengen punya istri seperti Siti Fatimah, kelakuan kalian kayak iblis. Baik buruknya anak tergantung dari seorang ibu, baik buruknya istri tergantung dari kalian sebagai seorang suami. Oleh karena itu kalian ibu-ibu, kalian adalah madrasatul ula. Kalian pendidik pertama, guru pertama, ustadz pertama, kiai pertama bagi anak-anak kalian adalah kalian sebagai seorang ibu. Baik buruknya anak tergantung dari ibu, bagus rusaknya anak tergantung dari ibu. Kalau anaknya bangsat berarti dia punya ibu bangsat, itu saudara-saudara. Kalau anaknya rusak berarti ibunya rusak. Karena kalian sebagai seorang ibu adalah pendidik pertama,
pengajar pertama bagi putra putri kalian. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, hirsul lakum, perempuan-perempuan kalian, wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Kalau kalian para suami, kalian yang bercocok tanam, ibu-ibu, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Kalau kalian bercocok tanam di ladang yang baik, maka hasilnya bakal baik. Kalau kalian bercocok tanam di ladang yang rusak, ladang yang kering kerontang, maka hasilnya pun bakal rusak. Oleh karena itu jangan heran ibu-ibu, kenapa anak-anak kalian melotot di hadapan kalian, anak-anak kalian mencaci maki kalian, anak-anak kalian tidak taat kepada kalian, anak-anak kalian cium tangan di pipi, iya, cium tangan di dahi, iya kan, cium tangan di atas hidung, ada yang belum kena udah dilepas. Padahal harusnya cium tangan seorang anak itu di bawah hidung, bukan di atas hidung. Di bawah hidung bukan cuma ditempel, tapi harus dihirup. Itu cium tangan yang diajarkan Nabi Muhammad. Kenapa anak-anak kamu cium tangan di pipi, cium tangan di dahi, melotot kepada kamu, membangkang perintah kamu, mencaci maki kamu? Karena kamu sebagai orang tua lalai mendidik anak-anak kamu dengan didikan agama. Kalian lalai, kalian lebih mementingkan sekolah anak-anak kalian, lebih mementingkan SD, SMP-nya, SMA-nya, kuliahnya. Kenapa anaknya ibu kok nggak mondok? Beb, kalau anak saya mondok, kalau anak saya pesantren, nanti besar mau jadi apa? Nanti besar mau makan apa? Nanti anak saya susah, nanti anak saya lapar. Kamu takut anak kamu susah, kamu takut anak kamu lapar, kamu takut anak kamu menderita, kamu takut anak kamu nggak dapat kerja, tapi kamu tidak takut kalau anak kamu buta Al-Quran. Kamu tidak takut kalau anak kamu buta terhadap ilmu agama. Kalian ibu-ibu sekarang, kalian tahu di mana letak kursi, di mana letak lemari, di mana letak kompor kalian, kalian tahu. Tapi kalian tidak tahu di mana letak anak perempuan kalian ketika malam. Kalian tidak tahu di mana letak anak perempuan kalian ketika malam. Kalian biarkan anak perempuan kalian telanjang, kalian biarkan anak perempuan kalian membuka aurat, kalian biarkan anak perempuan kalian pacaran. Bahkan ketika pacar anak-anak perempuan kalian datang ke rumah, kalian sebagai seorang ibu yang mematikan lampu, saudara-saudara. Saya tanya sama kamu ibu-ibu, saya tanya, kamu jawab jujur. Kamu punya emas, permata, uang, apakah bakal kamu taruh depan rumah? Bakal taruh depan rumah? Jawab, bakal taruh depan rumah. Terus taruh di mana? Di lemari, dikunci rapat-rapat, iya kan? Jangan sampai orang lihat. Kalau orang lihat bakal diambil. Emas, permata, uang kamu kunci rapat-rapat dalam lemari. Kenapa anak-anak perempuan kamu umbar kayak binatang? Apakah emas lebih berharga daripada anak perempuan kamu? Apakah uang lebih berharga daripada anak perempuan kamu? Apakah permata lebih berharga daripada anak perempuan kamu? Kalah sama kambing. Kambing maghrib belum nyampe dicari sama ibu-ibu. Anaknya sampai isya, sampai tengah malam gak pulang-pulang, bodoh amat, gak mau dicari. Kalian sebagai seorang ibu adalah pendidik. Makanya ibu-ibu tahu, Wali Songo itu berasal dari Hadramut. Ibu-ibu di sana, perempuan di sana melahirkan wali. Gak heran kenapa? Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah bercerita, dulu aku pernah menemukan catatan tangan seorang wanita dari kabilah Al-Amudi. Itu wanita menulis dengan tangannya syarah kitab Minhaj Al-Imam Subki. Kitab Minhaj itu karangan Imam Nawawi, disyarahkan oleh Al-Imam Subki. Itu ada 6 jilid. Itu wanita tulis dengan tangannya. Di akhir tulisan, wanita itu berkata, tolong dikasih uzur, tolong kasih maaf kalau ada kata-kata yang salah, karena aku menulis ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Coba ibu-ibu bayangin, perempuan di Hadramut nyusuin anak sambil bikin kitab. Nggak heran anak-anaknya besar ngarang kitab. Ibu-ibu di sini nyusuin sambil apa? Dengar dangdut. Anaknya besar jadi tukang dangdut. Anak kalian besar jadi tukang dangdut akhirnya. Ibu-ibu di sana nyusuin anak sambil bikin kitab, sambil baca Quran, sambil zikiran, sambil sholawatan. Anak-anaknya besar akhirnya jadi orang soleh. Kemudian wasiat saya terakhir kepada kalian sebagai bapak-bapak. Kalian sebagai bapak-bapak, sebagai suami, kalian yang pergi keluar rumah mencari nafkah, kasih makan anak istri kamu dari nafkah yang halal, rizki yang halal.
Jangan kamu kasih makan mereka dari barang-barang haram. Jangan kamu kasih makan mereka dari rizki yang haram, dari cara berdagang yang haram, dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Kamu tahu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya galab. Ala wahyal galab. Kata Nabi, sesungguhnya di dalam diri kita ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, rusak seluruh anggota tubuh. Apa daging itu? Daging itu adalah hati. Nah, hati tumbuh dari makanan. Hati anak-anak kalian tumbuh dari makanan. Hati istri kalian tumbuh dari makanan. Kalau yang masuk makanan yang baik, rizki yang baik, nafkah yang baik, maka anak istri kalian, seluruh anggota tubuhnya bakal melakukan hal-hal yang baik. Kamu tahu, ada dulu orang soleh, namanya Al-Imam Haramain. Imam Haramain ini gurunya Imam Ghazali. Imam Haramain punya guru, namanya Al-Imam Al-Baqillani. Ini Al-Imam Haramain, beliau hafal 90.000 catatan, 90.000 lembar catatan daripada guru beliau, Al-Imam Al-Baqillani. Nah, satu waktu Al-Imam Haramain ditanya satu permasalahan, ditanya tentang satu masalah, beliau nggak bisa jawab. Orang-orang nanya, ya Imam, kenapa kamu nggak bisa jawab? Beliau jawab, mungkin aku tidak bisa jawab pertanyaanmu gara-gara ada air susu yang tertinggal. Masih ada air susu yang tertinggal di tenggorokanku. Maksudnya apa? Dulu beliau bilang, ketika aku masih bayi, bapak ibuku sangat berhati-hati ketika memberi aku makan. Ibuku ketika menyusui aku, ayahku sangat berhati-hati memberi makan ibuku. Pernah satu waktu, tanpa sepengetahuan orang tuaku, ada seorang budak yang menyusui aku. Jadi aku diambil oleh budak tersebut, aku nangis, dan aku disusui oleh budak tersebut. Ketika ibuku tahu, ibuku ambil aku, dikasih ke ayahku, kemudian ayahku masukkan tangannya ke dalam tenggorokanku untuk mengeluarkan air susu daripada budak tersebut, karena itu air susu yang syubhat. Lihat bagaimana orang-orang tua terdahulu menjaga anak-anaknya agar tidak ada sesuatu yang syubhat masuk ke dalam perutnya. Maka bagaimana kalau kamu masukkan sesuatu yang haram? Menjaga dari yang syubhat saja, bagaimana terus kamu kalau masukkan anak kamu yang kerja, kamu sembarangan, kamu tidak tahu mana halal mana haram, kamu sembarangan saja. Biarin dah, mau halal kayak mau haram kayak, yang penting makan. Mau halal kayak mau haram kayak, yang penting datang ke rumah bawa uang. Mau halal kayak mau haram kayak, yang penting anak istri saya kenyang. Tidak boleh seperti itu. Perhatikan rezeki yang kamu dapatkan. Beri makan anak istri kamu dari nafkah yang halal, nafkah yang baik, agar mereka menjadi anak dan istri yang baik. Insya Allah seluruh masyarakat yang ada di sini, semoga semuanya menjadi masyarakat yang baik. Semoga keluarga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga sahibul hajat, kedua mempelai, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka rumah tangganya seperti rumah tangga Nabi Muhammad, rumah tangganya seperti rumah tangga Sayyidina Ibrahim, rumah tangganya seperti rumah tangga Sayyidina Ali. Semoga Allah berkahi rumah tangga aja. Allah pandang dengan pandangan rahmat, Allah pandang dengan pandangan kasih sayang. Allah tanamkan dalam hati mereka berdua cahaya keilmuan, cahaya kelembutan. Allah tanamkan dalam hati mereka cahaya keagungan, sehingga mereka menjadi suami istri dan kelak punya anak-anak yang taat patuh dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alifhuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah. Kenapa banyak sekarang itu doa Allahumma alifhuma kama alafta baina Adam wa Hawa? Kenapa saya tidak pakai baina Adam wa Hawa? Kalau doa-doa biasanya pakai baina Adam wa Hawa. Saya nggak pakai baina Adam wa Hawa. Kenapa? Karena dalam sejarah Nabi Allah Adam itu Allah turunkan di India, di kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Iblis Allah turunkan di Basrah. Sebelum Allah pertemukan di Mekah, di Padang Arafah, itu Allah pisahkan dulu selama 450 tahun. Makanya kalau Ustadz Kiai yang lain doa Allahumma alifhuma kama alafta baina Adam wa Hawa, kalau saya nggak pakai baina Adam wa Hawa,
Karena Adam dan Hawa dulu pernah dipisahkan oleh Allah selama 450 tahun. Jadi kalau saya langsung, Allahumma alifhuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa Hajar, kama alafta baina Rasulillah wa Kharitul Kubra wa Aisyatul Ridha, wa kama alafta baina Ali wa Sayyidatul Fatimah Zahra. Ya Rabbana syarifhuma wa karimhuma برؤيته سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمهما فإنك خير الراحمين، وارزقهما فإنك خير الرازقين، وانصرهما فإنك خير الناصرين، وعلمهما فإنك خير العالمين. وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.